Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang di YouTube channel Nabila Azhari. Pada video kali ini kita akan membahas tentang mubtada dan khobar. Apa teman-teman? Mubtada dan khobar. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk di-subscribe dulu agar channel ini bisa lebih berkembang dan bisa memberikan pengetahuan seputar bahasa Arab. Thayyib, mari kita mulai pembahasan kita tentang mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jika ada mubtada, pasti ada khobar. Jika ada khobar, pasti ada mubtada. Nah, kita masuk yang pertama, pembahasan tentang mubtada. Pengertian dari mubtada adalah al-mubtada'u huwa al-ismul marfu'ul ari anil awamilil lafziyah. Mubtada adalah ismul marfu', isim marfu', al-ari yang sunyi, anil awamili dari amil-amil lafziyah, amil lafziyah. Nah, kalau tentang amil-amil lafziyah, kita akan membahas pada video selanjutnya. Sedangkan pengertian khobar adalah huwal ismul marfu'ul musnadu ilaih, yaitu isim marfu' yang disandarkan kepada mubtada. Jadi, khobar ini merupakan sandaran dari mubtada. Jika ada mubtada, pasti ada khobar. Nah, pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang mubtada, bahwa mubtada itu merupakan isim ma'rifah yang terletak di awal kalimat. Ma'rifah maksudnya adalah isim yang telah diketahui. Nah, isim ma'rifah ini ada 6. Yang pertama, isim domir. Isim domir telah kita pelajari di video sebelumnya, bahwa isim domir itu ada 14, yaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, dan nahnu. Nah, ke-14 domir ini jika terletak di awal kalimat, maka ia berposisi sebagai mubtada. Contohnya, huwa qaimun. Huwa merupakan isim domir, makanya dia berposisi sebagai mubtada. Sedangkan qaimun merupakan khobarnya. Nah, isim ma'rifah yang kedua adalah isim alam. Isim alam merupakan isim yang menunjukkan sesuatu nama, baik itu nama orang, nama kota, nama jalan, dan lain sebagainya. Kita ambil contoh nama orang, misalnya Zaidun. Kita masukkan dalam kalimat Zaidun qaimun. Zaidun merupakan isim alam. Karena ia terletak di awal kalimat, makanya ia berposisi sebagai mubtada. Sedangkan qaimun menjadi khobarnya karena ia diiringi oleh mubtada. Nah, isim ma'rifah yang ketiga adalah isim yang dimasuki oleh alif lam. Contohnya madrasatun. Madrasatun itu artinya sekolah. Madrasatun itu masih nakiroh atau masih umum. Nah, jika kita pindahkan supaya dia menjadi isim ma'rifah, kita masukkan alif lam, maka menjadi al-madrasatu. Kita masukkan ke dalam kalimat supaya dia lengkap, al-madrasatu kabiratun. Sekolah itu besar. Nah, al-madrasatu merupakan isim ma'rifah, yaitu isim yang dimasuki oleh alif lam. Nah, posisinya itu sebagai mubtada. Sedangkan kabiratun menjadi khobar. Khobar dari mubtada. Nah, isim ma'rifah yang keempat adalah isim mausul. Isim mausul itu adalah kata penghubung. Contohnya seperti allazi, alladzani, allati, allatani, haula, atau ulaika.
Nah, jika keenam isim mausul ini terletak di awal kalimat, maka ia berposisi sebagai mubtada. Nah, isim ma'rifah yang kelima adalah isim isyarah. Isim isyarah maksudnya adalah kata tunjuk. Adapun yang termasuk isim isyarah adalah hadza, hadhihi, zalika, dan tilka. Nah, kita ambil contoh di dalam kalimat. Hadhihi madrasatun. Ini adalah sekolah. Hazihi merupakan isim ma'rifah berupa isim isyarah. Dan ia makanya berposisi sebagai mubtada karena terletak di awal kalimat. Sedangkan madrasatun menjadi khobarnya sebagai pelengkap dari mubtada. Adapun isim ma'rifah yang keenam adalah jumlah idhofah. Maksud dari jumlah idhofah adalah isim yang disandarkan kepada isim ma'rifah yang 5 yang telah kita jelaskan tadi. Contohnya, satu isim yang disandarkan kepada isim yang dimasuki oleh alif lam. Misal kita contohkan di dalam kalimat Kitabul Ustadzi. Kitab merupakan mudhof, sedangkan al-ustadz merupakan mudhofun ilaih. Al-ustadz ini merupakan isim yang dimasuki oleh alif lam yang disandarkan kepada kitab. Makanya dia menjadi jumlah idhofah atau di dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan kata majmu'. Nah, selanjutnya mubtada itu terbagi kepada dua. Yang pertama zohir dan yang kedua mudmar. Adapun contoh zohir seperti yang telah kita sebutkan di sebelumnya. Dan contoh yang mudmar, contohnya adalah yang berbentuk domir. Seperti yang telah disebutkan tadi bahwa domir itu ada 14. Nah, ketika domir itu terletak di awal kalimat, maka dia disebut mubtada yang berbentuk mudmar. Contohnya, ana qaimun. Saya sedang berdiri. Ana merupakan domir yang berposisi sebagai mubtada, sedangkan qaimun menjadi khobar, yaitu pelengkap dari mubtada. Adapun khobar juga terbagi kepada dua. Yang pertama, khobar mufrad. Dan yang kedua, khobar ghairu mufrad. Yang pertama, khobar mufrad. Khobar mufrad ini adalah maksudnya khobar yang hanya terdiri dari satu kata. Contohnya, Zaidun qaimun. Zaidun merupakan isim alam dan ia terletak di awal kalimat, makanya ia berposisi sebagai mubtada. Sedangkan qaimun merupakan khobar. Ia merupakan khobar mufrad karena terdiri dari satu kata. Nah, mubtada dan khobar ini harus sejenis. Jika mubtadanya muzakkar, maka khobarnya harus muzakkar. Jika mubtadanya muannas, maka khobarnya juga harus muannas. Nah, jika mubtadanya mufrad, maka khobarnya juga harus mufrad. Seperti itu juga jika mubtadanya musanna atau jama', maka khobarnya juga harus musanna atau jama'. Nah, contoh lain. Az-zaidani qaimani. Az-zaidani merupakan mubtada yang berbentuk isim tasniyah atau musanna. Sedangkan qaimani menjadi khobarnya. Tandanya dengan alif. Contoh lain yang berbentuk jamak, az-zaiduna qaimuna. Az-zaiduna merupakan mubtada yang berbentuk jamak. Tandanya dengan waw. Sedangkan qaimuna adalah khobarnya. Tandanya juga dengan waw. Adapun khobar ghairu mufrad juga terbagi kepada dua. Yang pertama jumlah dan yang kedua syibhul jumlah. Jumlah juga terbagi kepada dua, yaitu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Dan syibhul jumlah juga terbagi kepada dua, yaitu jar majrur dengan zorof mazruf. Nah, kita ambil contoh dari khobar ghairu mufrad yang berasal dari jumlah fi'liyah. Maksud khobar ghairu mufrad yang berasal dari jumlah fi'liyah ini bahwa khobarnya ini
terdiri dari fi'il, fa'il ataupun maf'ul bi. Kita ambil contoh. Zaidun yadhhabu ilal madrasati. Zaidun, ia merupakan isim alam. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa ia merupakan isim alam yang terletak di awal kalimat. Makanya ia berposisi sebagai mubtada. Dan yang mana khobarnya? Khobarnya adalah yadhhabu. Karena yadhhabu ini adalah fi'al mudhari. Nah, sedangkan fa'ilnya itu mustatir huwa yang udu ila Zaidun. Nah, makanya khobarnya ini berbentuk jumlah fi'liyah. Nah, adapun khobar yang berbentuk jumlah ismiyah, kita ambil contoh. Zaidun abuhu qaimun. Zaid, ayahnya sedang berdiri. Nah, Zaidun tadi menjadi mubtada. Ketika ada mubtada pasti ada khobarnya. Yang mana khobarnya? Khobarnya adalah abuhu. Kenapa abuhu itu menjadi khobar? Karena abuhu ini merupakan jumlah idofah yang tadi termasuk isim ma'rifah. Nah, abuhu, abu merupakan isim nakiro yang merupakan mudhof, sedangkan hu menjadi mudhofun ilaih yang berbentuk isim domir. Makanya dia jumlah idofah. Nah, makanya ia khobarnya ini terdiri dari jumlah ismiyah. Selanjutnya kita masuk ke khobar ghairu mufrad yang berbentuk jar majrur. Jar majrur maksudnya di sini adalah ketika khobarnya itu terdiri dari huruf jar dan setelahnya disebut dengan majrur. Seperti video sebelumnya kita telah membahas bahwa huruf jar itu ada 9. Nah, kita ambil contoh. Al-qalamu fil haqibati. Al-qalamu artinya pena itu di dalam tas. Nah, al-qalamu ia merupakan isim yang beralif lam. Karena ia terletak di awal kalimat, makanya ia berposisi sebagai mubtada. Yang mana khobarnya? Khobarnya adalah fil haqibati. Fi merupakan huruf jar, sedangkan al-haqibati merupakan majrurnya. Jadi, yang terdiri dari jar dan majrur itu yang menjadi khobar dari mubtada. Nah, adapun contoh yang berasal dari zorof mazruf. Contohnya, al-ustadzu amamal fasli. Al-ustadz merupakan isim ma'rifah yang dimasuki oleh alif lam. Karena ia terletak di awal kalimat, makanya dia berposisi sebagai mubtada. Nah, jika ada mubtada pasti ada khobarnya. Yang mana khobarnya? Khobarnya adalah amamal fasli. Amama merupakan zorof, sedangkan al-fasli merupakan mazruf. Jadi amamal fasli merupakan khobar dari al-ustadz. Adapun kesimpulan kita pada video kali ini adalah yang pertama, bahwa mubtada itu adalah isim ma'rifah yang terletak di awal kalimat. Yang kedua, bahwa khobar itu adalah isim yang mengiringi mubtada. Dan yang ketiga adalah mubtada dan khobar ini harus mutabaqah atau harus sesuai. Baik itu dia ketika muzakkar ataupun muannas, ketika ia mufrad, musanna ataupun jama'. Dan kesimpulan selanjutnya bahwa mubtada itu terbagi kepada 2, yaitu zohir dan mudmar. Sedangkan khobar juga terbagi kepada 2, yaitu khobar mufrad dengan khobar ghairu mufrad. Khobar ghairu mufrad juga terbagi kepada 2, yaitu khobar jumlah dengan khobar sibahul jumlah. Khobar jumlah terbagi 2, jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah, dan sibahul jumlah juga terbagi kepada 2, yaitu jar majrur dan zorof mazruf. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu ya pelajaran kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan terima kasih telah menonton channel ini. Tetap semangat dalam mempelajari bahasa Arab karena bahasa Arab merupakan bagian dari agama kita. Ta'allamul arabiyyata fa innaha juz'um min dinina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.